Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember Fakultas Kesehatan Prodi S1 Keperawatan dari kelas D kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang keseimbangan asam dan basa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 5. Yang pertama Hilda Triavia dengan NIM 21110111134. Yang kedua Nafilatus Sada 21110111444. Yang ketiga Fikri Maulana Zain 211101148. Yang keempat Asrofi Nur Hasan 211101149. Yang kelima Akbar Darmawan 211101156. Untuk bab materi kami yaitu konsep keseimbangan asam basa dan gangguan keseimbangan asam basa. Bab 1. Konsep keseimbangan asam basa. Pengertian asam. Asam adalah molekul atau ion yang dapat memberikan proton atau alternatifnya dapat membentuk ikatan kovalen dengan pasangan elektron. Asam merupakan zat yang menghasilkan ion hidrogen H+ dalam larutan. Pengertian basa. Definisi umum dari basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa adalah lawan dari asam, yaitu ditujukan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Basa merupakan zat yang menghasilkan ion hidroksida OH negatif dalam larutan. Pengertian keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Jenis asam. Asam dibedakan menjadi asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah asam yang mudah terionisasi dan banyak menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Sedangkan asam lemah adalah asam yang sedikit terionisasi dan menghasilkan sedikit ion H+ dalam larutannya. Jenis basa. Basa kuat adalah jenis senyawa sederhana yang dapat mendeprotonasi asam sangat lemah di dalam reaksi asam basa. Basa lemah adalah larutan basa tidak berubah seluruhnya menjadi ion hidroksida dalam larutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam dan basa. Pengaturan keseimbangan asam basa diselenggarakan melalui koordinasi dari 3 sistem. 1. Sistem buffer. Sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. 2. Sistem paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Yang ketiga, sistem ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil dan mengganti HCO3 negatif. Pengaturan keseimbangan asam dan basa. Pengaturan keseimbangan ion hidrogen dalam beberapa hal sama dengan pengaturan ion-ion lain dalam tubuh. Sebagai contoh, untuk mencapai homeostatis harus ada keseimbangan antara asupan atau produksi ion hidrogen dan pembuangan ion hidrogen dari tubuh. Beberapa prinsip yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah 1. Istilah asidosis mengacu pada kondisi pH kurang dari 7,35, sedangkan
alkalosis bila pH lebih dari 7,45. Yang kedua, karbon dioksida adalah gas dalam darah yang berperan sebagai komponen asam. CO2 juga merupakan komponen respiratorik, nilai normalnya adalah 40 mm/hektogram. Yang ketiga, HCO3 bikarbonat berperan sebagai komponen basa dan disebut juga sebagai komponen metabolik. Nilai normalnya adalah 24 mg/liter. Yang keempat, asidosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya jumlah komponen basa. Yang kelima, alkalosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen basa atau berkurangnya jumlah komponen asam. Gangguan keseimbangan asam basa. Pengertian gangguan keseimbangan asam basa. Gangguan keseimbangan asam basa pH adalah kondisi ketika kadar asam dan basa dalam darah tidak seimbang. Kondisi ini dapat mengganggu kerja berbagai organ tubuh. Kadar asam basa darah berperan penting dalam membantu berbagai fungsi tubuh, seperti pencernaan, metabolisme, dan produksi hormon. Contoh gangguan keseimbangan asam basa dan penyebabnya ada 4. Yang pertama, asidosis respiratorik. Yang kedua, asidosis metabolik. Yang ketiga, alkalosis respiratorik. Yang keempat, alkalosis metabolik. Asidosis respiratorik disebabkan oleh penyakit paru-paru atau kondisi lain yang memengaruhi fungsi paru-paru dalam membuang karbon dioksida atau CO2. Asidosis metabolik terjadi ketika tubuh menghasilkan terlalu banyak asam atau saat ginjal hanya mampu membuang sedikit asam melalui urin. Alkalosis respiratorik umumnya disebabkan oleh hiperventilasi, yaitu kondisi ketika seseorang bernafas terlalu cepat atau terlalu dalam. Alkalosis metabolik terjadi bila tubuh seseorang kekurangan asam atau kelebihan basa. Diagnosis gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama, analisa gas darah. Yang kedua, tes darah metabolik. Yang ketiga, pemeriksaan paru-paru. Dan yang keempat, tes urin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata dan masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.